Noise, kembali lagi berjumpa dengan saya Becky Tumewu di Racing Angels. So once again, welcome to Racing Angels. Nah, tamu saya hari ini ya, dia sih lebih muda nih dari saya nih para Noise ya. Tapi itu dia, biarpun umur muda tapi pengalaman dong ya kan. Siapa tahu para Noise juga masih muda-muda, punya anak masih pada kecil-kecil kayak tamu saya yang berikut ini. Jadi bisa langsung nih dipelajari dan dipraktekkan. Siapakah dia? Dia adalah Rane Putri. Hai Rane. Hai Mbak Becky. Aduh, senang sekali. Welcome to Racing Angels. Thank you udah mengundang aku. Ini seneng banget. Soalnya Rane ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Anaknya namanya lucu-lucu deh Rane. Ya, makasih. Ada Trah. Ini yang pertama ya para Noise, namanya Trah Kandara Biru. Usianya 5 tahun. Kemudian yang kedua baru tadi sambil nunggu saya tanya, yang kecil umur berapa Rane? Kata Rane sebentar lagi setahun. Ya ampun, justru ini nggak kerasa udah mau setahun aja, kayak baru lahiran kemarin gitu Mbak Becky. Iya ya. Bayi pandemi soalnya. Betul. Waktu tidak berasa gitu. Karena di rumah aja. Jadi lebih fokus. Nah, tapi nanti ya boleh share juga tuh boleh. Apa bedanya gitu kan. Nah Rane, kita mulai dari pemilihan nama dulu ya. Itu lucu banget, bagus banget. Trah Kandara Biru, Canting Nada Renjana. Tuh dari mana sih ide namanya? Ya pastinya waktu pas hamil sama seperti seluruh orang tua kali ya Mbak Becky, apa ya nama yang cocok buat anak gitu kan. Karena nama ini yang akan jadi identitas dan mungkin kado pertama ya dari orang tua gitu, yang akan dipakai selamanya. Well mungkin gak selamanya ya, mungkin pas mereka dewasa mau ganti nama ya terserah mereka. Tapi at least tapi jarang loh. Aku jarang ketemu orang tuh ganti nama. Kalau nyari nama panggung ada. Jadi at least kayak ini yang akan menjadi identitas dia sampai dia besar nanti ya. Cari-cari pastinya dari yang artinya baik, doa yang kita harapkan buat dia gitu kan. Cuman yang anak pertama banyak ya tanya orang tua, ujangan orang tua. Terah ini sih dapat dari ayah saya, Romo kalau saya manggilnya. Ya, aku udah dapat nama tengahnya nih, aku pengen Kandara deh. Kandara itu artinya damai gitu kan. Something yang peaceful, kedamaian yang tertinggi gitu. Terus udah dapat nama terakhirnya juga Biru karena ya sama peaceful gitu kan. Nah waktu orang tua ayah saya ngasih nama yang pertama Trah aja, itu namanya kayak garis keturunan gitu kayak oh ya udah, jadi mungkin sebagai our legacy to the world, to become a better place, to become a peaceful. Jadi aku berharap Trah bisa menjadi agent of change to get peaceful to the world. Ya Bo, agent of change. Iya betul. Gitu sih. Kalau yang Nada ya karena jedanya sebenarnya lumayan agak lama, maksudnya 4,5 tahunan ya punya anak kedua. Nah waktu pas proses cari anak yang pertama itu kan kita belum tahu nih cewek apa cowok. Waktu itu suami aku kepincut nama Canting karena kayak nama Indonesia yang artinya kan canting itu kan canting buat ngebatik nih. Betul. Oh my goodness. Itu kan to create something dari yang tidak ada menjadi ada gitu kan. So I think it's also the purpose of manusia kan hidup itu untuk to create something. So that's why, dan aku suka kata renjana nih Mbak. Jadi aku baru tahu. Tapi renjana tuh cantik banget ya Mbak ya. Aku dengarnya waktu dewasa sih, aku udah ngantor gitu kayak renjana. Oh, soalnya dulu orang-orang ngomongnya passion, kejar passionmu. Ternyata Indonesia ada tuh renjana. Jadi kayak this is so beautiful. Aku pengen kalau punya anak perempuan aku kasih nama Renjana. Dan aku bikin lagu juga Renjana untuk musisi Malaysia. Dan akhirnya aku pikir dah aku mau kasih nama Renjana. Dan Canting ya udah Canting Nada Renjana. So harapannya bisa menjadi nada-nada kegembiraan dalam hidup kita gitu. Nada-nada yang penuh gairah juga gitu kan, passion. Betul. Ya. Tapi Mbak Becky mau cerita dikit deh soal nama. Boleh dong. Anak aku nih kan aku ngerasa bahwa nama itu adalah kado kita pertama buat ya. Ada kejadian menarik sebenarnya beberapa bulan lalu nih. Trah nih bilang gini, Mama gitu, kok kamu tahu sih nama aku itu Trah gitu. How do you know if I want that name? Dia bilang gitu. Oh gitu. Umur 4 tahun Bang ngomong gitu. Dan aku agak emis sih. Jadi ini anak emang agak suka ada percakapan spiritual yang kadang aku suka bergidik gitu. Padahal baru umur 4 tahun. Dia bilang, how do you know that I want that name? Dia bilang gitu.
aku bilang, oh ya mama cari-cari nama memang yang baik buat kamu nak, Trah, aku bilang gitu. Ya bener mah, aku memang pengen nama itu, dia bilang gitu. I really want that name and I give it to you. Dia bilang gitu, aku wow. Dan jadi ya terus ya aku share cerita itu di Twitter, dan ya banyak yang memang mengartikan nama. Makanya menurutku nama itu memang sangat-sangat penting. Itu artinya doa. Ada juga yang kalau di Jawa ada yang bilang kalau nama keberatan itu juga sesuatu gitu kan yang harus diganti atau segala macamnya. Dan aku sangat-sangat bergetar sih, dan aku ngerasa nggak ada yang kebetulan, Mbak. Aku memberikan nama Trah itu Trah gitu. Dan bukan kebetulan juga bahwa Trah memilihku menjadi ibu. So I think that's really beautiful. Jadi percakapan itu bagiku saat itu kayak wow, aku kayak oke, Tuhan memang harus dia yang jadi anakku, dan harus dia yang lewat dari aku, dan dia mengirimkan nama Trah melalui frekuensi. I don't know, mungkin itu dari orang tua aku atau apa, tapi that's the perfect name for him. So jadi philosophical banget ya sebenarnya ya. Kemudian kok nyambung aja gitu semuanya ya. Nah, Rane, sebagai orang tua, sekarang kita masuk nih ya. Sebagai orang tua, Rane tuh tipe orang tua yang kayak apa? Nah sebenarnya agak sulit Mbak, kayak aku ngejawab ini, karena aku tuh nggak suka sih ditempel satu label. Type of mom yang begini gitu, karena bagiku aku pun ini pertama kali jadi orang tua juga gitu. Ya, nggak tahu yang benar yang gimana, yang salah gimana, dan aku percaya every journey is customized gitu. Jadi kalau aku bilang, aku kan kalau tipe parenting tuh ya kalau dari yang di artikel-artikel gitu ya, kan kayak autoritatif, yang disiplin gitu kan. Ada yang juga yang uninvolved, atau ada yang supportive gitu kan. Aku sih merasa I'm a mix of between all of that, disesuaikan dengan kondisi gitu. Menurutku, apakah aku akan jadi orang tua yang disiplin? Anakku perlu tahu disiplin. Apakah aku perlu uninvolved pun menurutku itu adalah sebuah poin yang baik, tapi dalam sebuah kondisi tertentu ya, maksudnya aku ingin anak aku belajar untuk mengatasinya sendiri. Jadi aku tidak involved, misalkan dalam ya mandiri gitu kan. Jadi aku berusaha untuk ya itu tanggung jawab dia, responsibility-nya dia, aku tidak mau ikut campur. Itu pun juga ada. Jadi aku merasa I'm a mix of it, dan mengadjust dari kebutuhan dan kondisi-kondisi yang ada sih gitu. Tapi ada nggak Rane aturan-aturan? Jadi maksudnya secara sederhana aja gitu ya. Biasanya apa nih? Ada nggak aturan? Oh, anak-anak mesti tidur jam sekian. Karena kan ada ya orang tua yang bebas, nanti juga ngantuk tidur sendiri, atau nanti juga lapar makan sendiri gitu ya. Nanti juga minta gitu kan. Tapi kan juga ada orang tua yang gak bisa jam sekian makan harus di meja makan, ini. Nah kalau Rane kayak apa? Aku termasuk yang ngasih schedule sih memang Mbak. Cuman ketika anak udah mulai kayak Trah nih udah 5 tahun sudah mulai mengertikan. Jadi aku negosiasi sama dia bahwa kita membuat ini tuh bersama-sama. Are you agree? Ini sampai ke sini sarapan nih gitu kan. Kalau nggak ada konsekuensinya ya udah nggak nonton ya. Atau nggak main gadget ya. Jadi dia perlu tahu juga sih bahwa why sih I create this. Aku sama suami aku create the schedule ini tuh ada. Yang terpenting sebenarnya the why-nya sih Mbak. Jadi anything yang berjalan di rumah, aturan-aturan di rumah itu dia mesti tahu kenapa. Dan itu juga kenapa anak ini sekarang kenapa mama nggak boleh, kenapa mama kok jadi ya harus menjawab dengan jujur, tapi dikondisikan dengan usia ya, maksudnya simple. Sesuai lah ya dengan penerimaan dia juga gitu ya. Tapi emang bener sih Rane, kalau aku juga ngelihatnya anak-anak sekarang tuh makin ya, karena dunia juga udah makin modern. Kemudian akses kepada informasi juga lebih makin luas ya. Betul, makin mudah dan lain-lain. Jadi anak-anak ini tuh emang akhirnya tuh perlu relevansi gitu, ya kan ya, perlu transparansi gitu. Jadi mereka jadi lebih asertif juga gitu, ya kan. Makanya kalau ya kan, karena aku kan sebagai fasilitator komunikasi ya, I have this school of communication. Jadi anak sekarang itu kalau enggak diarahkan dengan baik,
suka kebablasan cara komunikasinya gitu. Makanya kayak anak-anakku di rumah juga ya it happen aja emaknya banci komunikasi. Oke. Nah, balik lagi tadi Rana udah sempet ngomong soal sama suami. Aku sama suami gitu kan. Nah, kalau bagi-bagian tugas sama suami atau gimana tuh bedanya antara Rana sama suami? Kita partnership ya kalau aku bisa bilang dalam parenting ya. Maksudnya di sini aku paham juga laki-laki mungkin ada keahliannya in some area gitu kan. Mungkin karena aku ngerasa gini Mbak, kalau anak itu mungkin aku pas hamil tuh aku kayak dia udah dalam part of us ya gitu kan sebagai. Jadi kita tuh udah nurturing that part of motherhood itu udah sebagai perempuan tuh kayaknya emang udah ada gitu bibit-bibitnya. Sementara kalau suami atau ayah nih baru tahu kalau mereka ayah tuh pas gendong kan kayak oh my god, this is real. Itu bedanya ya. Jadi mereka juga mungkin kagok dan mereka perlu waktu untuk adjusting tuh gitu kan. Tapi aku sama suami alhamdulillahnya kita memang partnership in this parenting dan equal sih, kita berusaha equal bersama-sama. Jadi kalau pas saat newborn gitu ya berusaha melibatkan dengan aktif. Bahkan suamiku ambil parental leave yang lebih lama untuk aku supaya bisa onboarding bayi ini sama-sama banget nih kita. Gitu. Ini omongan udah kayak bisnis banget onboarding. Malum ya soalnya. Tapi aku ngerasa gitu sih Mbak, apa yang berlaku di pekerjaan tuh itu juga bisa ditarik di dalam kehidupan berkeluarga untuk sebenarnya. jadi orang tua. Betul, dan untuk jadi orang tua. Jadi aku dan suami seperti membuat perusahaan dan anak-anak ini adalah aset kita yang harus kita develop gitu. Tapi itu analogi yang bagus loh. Ya kan? Analogi yang bagus gitu. Sebagai ya perusahaan, rumah tangga sebagai perusahaan, kemudian ini ada aset-aset ya. Aset jadi berharga nih. Ibu direktur atau komisaris? Semuanya kayak CEO, COO. Oke. Nah, ini nggak heran ya para noise, soalnya Rahana Putri ini bergelut di dunia digital dan advertising juga lebih dari 10 tahun ya. Iya, nggak kerasa. Betul ya, nggak kerasa. Jadi ya itulah apa-apa semuanya jadi dijadikan perusahaan gitu kan. Jadi ukuran matriksnya. Betul. Nah, tapi 2 tahun terakhir, nah Rahana tuh membangun Mama's Choice. Benar, betul. Mama's Choice, ceritain dikit dong apa sih Mama's Choice ini buat yang belum tahu kali ini para noise. Iya, jadi Mama's Choice ini startup sih Mbak ya. Jadi aku diajak sama partner, the CEO gitu untuk create produk line untuk ibu hamil dan menyusui gitu. Jadi kita mau mengedukasi juga para ibu tuh untuk choose better for herself and also for family gitu. Jadi kita memang core-nya kita pengen edukasi para mama sih, karena ibu nih ibu ini akan jadi jangkar keluarga kan. Betul. If he choose better for family, I think family will be fine gitu. Iya, benar. Jadi tapi untuk memutuskan yang baik kan mereka harus terinformasi gitu. So that's why with this podcast ini kan salah satu yang kita juga pengen mengedukasi kan. Ya. Jadi karena kita percaya banget jika seorang ibu teredukasi dengan baik, dia bisa choose better for herself. Dia juga akan choose better for family. Jadi kita ini creating produk-produk untuk ibu hamil menyusui yang udah bebas toksin. Jadi ibu hamil udah nggak usah pusing-pusing mikirin boleh nggak ya, udah tinggal pilih kita aja. Good job. Ya, apa yang Rana lakukan sekarang bisa jadi informasi dan ya bisa jadi inilah ya provider untuk ibu-ibu yang membutuhkan. Nah, sekarang kita ngobrol lagi nih, ya dong. Soal anak-anak. Kalau Trah ini menarik sih Rana buat aku, soalnya kan Trah berarti usia 5 tahun. Kan berarti dibesarkan di suasana sebelum pandemi ya. Sementara Nada bayi pandemi adalah bayi pandemi. Umurnya aja baru mau setahun. Nah, gimana nih bedanya mereka gitu? Maksudnya Tra itu anaknya seperti apa? Kemudian kalau di rumah ngapain dan lain-lain. Boleh deh Rana cerita. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.